Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar. Engkau memberkati dan menolong kami semua Tuhan untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan ini. Tolong kami semua Tuhan, semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, untuk kami semua menyadari bahwa hidup kami haruslah hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tidak terhambat untuk memberi berkat dan mujizat-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 19, Keluaran 19 ayatnya yang ke-10. Keluaran 19 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Amin. Saudara pemirsa, hal yang sama terjadi, sebentar saya akan bacakan juga untuk saudara sekalian. Ketika Yakub dan keluarganya itu semua masih orang asing saudara sekalian, maka dia katakan kepada mereka
bersihkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Baik, saya akan bacakan untuk kita dari Kejadian pasalnya yang ke-35. Kejadian pasal 35. Ya. Kejadian pasal 35. Ini kata firman Tuhan. Ayat 2, 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Malah kita bersiap dan pergi ke Betel. Nah, terus kemudian ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala, dengar baik itu, segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Tadi sebelum mereka bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, ya, Musa 40 hari 40 malam ada di Gunung Sinai, di puncak Gunung Sinai, menerima Taurat daripada Tuhan, firman daripada Tuhan. Nah, tadi kita mendengar, kok sampai anting-anting, kalung, gelang kok mesti dibuang? Saya jangan salah paham. Sekarang pun ada. Ya, misalnya baju yang melambangkan satu kepercayaan kepada berhala. Oh, tolong saudara sekalian, jangan anggap itu main-main. Kalau sudah pergi ke luar negeri, ke tempat di mana dijual pakaian-pakaian yang melambangkan suatu kepercayaan tertentu, engkau jangan pakai. Begitu juga batik atau apa yang gambarnya gambar tentang sesuatu yang merupakan berhala, jangan pakai. Ya, begitu juga kalung, anting-anting. Ada banyak cincin, saudara sekalian. Saya belum pernah lihat ya. Cincin itu cincin emas itu, engkau lihat, hati-hati lihat. Saya berkali-kali lihat dan suruh lepaskan itu, jual kembali kalau perlu. Itu cincinnya apa? Ular. Heran ya. Orang kok bisa buat begitu? Kita senang-senang aja pakai. Kita tidak tahu kalau jari manis kita dilingkari oleh ular. Saya bukan anti ular. Saya orang Dayak, saudara sekalian. Justru selera kalau mendengar ada ular. Tapi maksudnya yang melambangkan kepercayaan itu tolong jangan pakai. Nah, itu sebabnya di sini sebelum bertemu tadi, sebelum mereka sampai di Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Begitu juga kita sebelum ke gereja, kita perhatikan dulu pakaian kita, seluruh hidup kita. Ya, tentu saja sudah tahu. Saya berharap kalau sudah tidak pergi ke gereja dan menggunakan pakaian yang kurang kainnya, ya, atau yang untuk perempuan terlalu pendek, misalnya roknya. Apalagi kalau sudah jadi singer, ya, pakai rok yang terlalu pendek. Kasihan pendeta yang duduk paling depan itu melihat sudah sedang menyanyi dengan, sudah katakan, opa ini atau kakek ini ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman, saudara sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan ini tadi, konteks firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Mereka harus mencuci pakaiannya. Pakaian pun harus bersih, bukan hanya diganti tapi dicuci bersih untuk menghadap Tuhan. Begitu juga kalau kita ke gereja, saudara sekalian. Mari kita punya pakaian beneran, bukan pakaian rohani. Pakaian beneran pun kita memakai yang patut digunakan. Kita mematut-matutkan diri, saudara sekalian. Ini sejauh kita bisalah, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk mulai sadar, Tuhan bukan hanya memperhatikan apa dalam hati kita atau dalam pikiran kita, tapi juga
barang yang di luar ini itu juga harus diperhatikan. Celana dan baju dan sepatu pun harus kita perhatikan, menjadi layak di hadapan Tuhan dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga ketika kita pada hari Natal misalnya, itu kita menggunakan pakaian-pakaian yang atributnya itu juga atribut yang memuliakan nama Tuhan. Jangan menggunakan sesuatu yang justru mempermuliakan yang lain ketimbang mempermuliakan Tuhan Yesus. Itulah yang sebabnya saya mengatakan terus-menerus kepada kita, gunakan selamat hari Natal Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak memuliakan hal yang lain. Itulah yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya bahwa hari ini kami diberkati dan kami percaya bahwa Tuhan menguduskan hidup kami bukan hanya dalam hati, tapi juga sampai penampilan luar, supaya kami punya etika dan moral, pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.